Saya Maria Emi, saya akan melakukan presentasi untuk sebagai pemenuhan pada mata kuliah Ekonomi Mikro untuk ujian akhir semester. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran. Yang pertama adalah permintaan. Di sini terlihat ada schedule permintaan pada tabel dan kemudian ada kurvanya. Nah, di sini di mana harga rotinya 0, kuantitas roti yang diminta sebanyak 12. Lalu kemudian ketika harganya naik menjadi 500, kuantitas permintaan roti adalah 10. Begitu seterusnya, dan ketika pada harga tertinggi yaitu 3000, kuantitas permintaan terhadap roti menjadi berkurang menjadi 0. Nah, di sini pada kurva dapat kita lihat semakin tinggi harga, tingkat harga, maka akan semakin sedikit permintaan roti. Atau roti yang diminta akan semakin berkurang. Lalu kemudian di sini ada contoh faktor yang bisa menggeser kurva permintaan. Yang pertama adalah pendapatan real masyarakat. Bila pendapatan real masyarakat meningkat, maka masyarakat dapat membelanjakan uangnya lebih banyak atau mengkonsumsi lebih banyak. Hal ini mendorong terjadinya peningkatan jumlah barang yang diminta pada setiap tingkat harga, sehingga terjadilah pergeseran kurva permintaan ke kanan. Begitu pula sebaliknya. Contohnya, bila seseorang mengalami kenaikan gaji, konsumsinya ikut meningkat. Lalu yang kedua adalah jumlah penduduk. Bila jumlah suatu penduduk di suatu daerah meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat pada setiap tingkat harga, diakibatkan oleh bertambahnya jumlah penduduk. Begitu pula sebaliknya. Contohnya, bila jumlah penduduk bertambah, maka permintaan akan bahan makanan seperti beras juga meningkat. Lalu kemudian, apakah perubahan harga produk tersebut menggeser kurva permintaannya? Jawabannya adalah tidak. Hal ini karena perubahan harga tersebut hanya akan merubah jumlah permintaan barang tersebut di sepanjang garis kurva permintaan atau movement along the demand curve. Nah, kemudian di sini kita masuk pada penawaran. Di sini ada schedule penawaran pada tabel dan juga ada kurvanya. Nah, di mana harga roti 500, kuantitas penawaran roti itu 40. Lalu ketika harga turun menjadi 400, kuantitas penawaran terhadap roti menjadi 30. Begitu seterusnya, dan ketika pada harga roti mencapai pada titik 100, lalu kuantitas penawaran roti menjadi 10. Nah, pada tabel kita lihat semakin turun harga, maka akan semakin sedikit jumlah roti yang ditawarkan. Nah, lalu kemudian ada contoh faktor yang bisa menggeser kurva penawaran. Yang pertama adalah harga input. Bila harga input atau seperti harga bahan baku produksi dan harga tenaga kerja produksi meningkat, maka total biaya produksi atas suatu barang menjadi meningkat. Akibatnya, keuntungan yang didapatkan dari setiap barang biaya yang diproduksi akan dijual akan menjadi lebih kecil. Dengan demikian, produsen akan mengurangi produksinya. Nah, penawaran barang tersebut di pasar akan menurun pada setiap tingkat harga, begitu pula sebaliknya. Contohnya, bila harga tepung meningkat, maka produsen roti akan mengurangi jumlah produksi rotinya, sehingga penawaran roti di pasar akan menurun. Lalu kemudian faktor yang kedua adalah teknologi. Bila terdapat perkembangan teknologi yang dapat mengurangi biaya produksi, sehingga keuntungan yang didapatkan dari setiap barang yang diproduksi dan dijual semakin besar, maka produsen akan meningkatkan produksinya. Dengan demikian, penawaran barang tersebut di pasar akan meningkat pada setiap tingkat harga. Begitu pula sebaliknya. Contohnya, kehadiran teknologi robotic automation membuat proses produksi jadi lebih cepat dan biaya produksi menjadi lebih kecil, sehingga produsen dapat menghemat biaya produksi lebih banyak dibandingkan dengan tenaga manusia. Alhasil, produsen akan memproduksi lebih banyak dan penawaran produksi tersebut di pasar akan meningkat. Lalu kemudian penawaran. Apakah perubahan harga produk tersebut menggeser kurva penawarannya? Jawabannya adalah tidak. Hal ini karena perubahan harga produk tersebut hanya akan merubah jumlah penawaran barang tersebut di sepanjang garis kurva penawaran atau movement along the supply curve. Lalu kemudian keseimbangan pasar. Nah, kita mengikuti metode 3 langkah oleh ManQ dalam menganalisis dampak suatu peristiwa terhadap perubahan keseimbangan pasar. Yang pertama, kita menentukan apakah peristiwa tersebut menggeser kurva permintaan, kurva penawaran, atau keduanya. Lalu yang kedua, kita menentukan apakah kurva bergeser ke kiri atau ke kanan. Kemudian, gunakan diagram atau kurva permintaan dan penawaran untuk melihat bagaimana pergeseran tersebut mempengaruhi keseimbangan. Nah, di sini kita menganalisis curah hujan yang tinggi membuat panen jeruk di kota X meningkat. Lalu dengan metode 3 langkah ManQ, apakah menggeser kurva permintaan, kurva penawaran, atau keduanya? Jawabannya adalah menggeser kurva penawaran. Hal ini karena curah hujan tinggi membuat panen atau penawaran buah jeruk meningkat pada setiap harga. Lalu apakah kurva bergeser ke kiri atau ke kanan? Jawabannya kurva penawaran bergeser ke kanan karena penawaran meningkat pada setiap harga. Lalu bagaimana pergeseran tersebut mempengaruhi keseimbangan? Nah,
Di sini dapat kita lihat, curah hujan yang tinggi membuat panen buah jeruk di kota X meningkat. Nah, curah hujan yang tinggi ini membuat kurva penawaran jeruk bergeser ke kanan dari S1 ke S2. Lalu pergeseran kurva penawaran tersebut merubah titik keseimbangan dari E1 ke E2, di mana harga keseimbangan turun dari P1 ke P2 dan kuantitas keseimbangan naik dari Q1 menjadi Q2, atau kuantitas permintaan jeruk bertambah. Nah, lalu kemudian kepanikan masyarakat untuk melakukan konsumsi masker di masa-masa awal pandemi. Nah, dengan metode 3 langkah MenQ, apakah menggeser kurva permintaan, kurva penawaran, atau keduanya? Jawabannya adalah menggeser kurva permintaan. Hal ini karena kepanikan masyarakat membuat permintaan akan masker meningkat pada setiap harga. Lalu, apakah kurva bergeser ke kiri atau ke kanan? Jawabannya adalah kurva permintaan bergeser ke kanan, karena permintaan meningkat pada setiap harga. Lalu, bagaimana pergeseran tersebut mempengaruhi keseimbangan? Nah, dapat kita lihat pada kurva kepanikan masyarakat untuk melakukan konsumsi masker di masa-masa awal pandemi. Nah, di mana kepanikan masyarakat membuat kurva permintaan masker bergeser ke kanan dari D1 ke D2, dari D1 ke D2. Lalu pergeseran kurva permintaan tersebut merubah titik keseimbangan dari E1 ke E2, di mana harga keseimbangan naik dari P1 ke P2 dan kuantitas keseimbangan naik dari Q1 ke Q2. Sini. Nah, kemudian biaya produksi meningkat disertai peningkatan pendapatan rumah tangga. Nah, mengikuti analisis 3 langkah MenQ, apakah menggeser kurva permintaan, kurva penawaran, atau keduanya? Jawabannya adalah menggeser kurva penawaran. Hal ini karena peningkatan biaya produksi membuat penawaran menurun pada setiap harga, serta menggeser kurva permintaan. Hal ini karena peningkatan pendapatan rumah tangga membuat permintaan meningkat pada setiap harganya. Lalu, apakah kurva bergeser ke kiri atau ke kanan? Jawabannya adalah kurva penawaran bergeser ke kiri karena penawaran menurun pada setiap harga. Lalu, kurva permintaan bergeser ke kanan. Kurva penawaran bergeser ke kiri karena penawaran turun pada setiap harga, sedangkan kurva permintaan bergeser ke kanan karena permintaan meningkat pada setiap harga. Lalu, bagaimana pergeseran tersebut mempengaruhi keseimbangan? Nah, dapat kita lihat biaya produksi meningkat disertai peningkatan pendapatan rumah tangga itu bisa menggeser peningkatan biaya produksi membuat kurva penawaran bergeser ke kiri dari S1 ke S2. Lalu kemudian dari S1 ke S2, S1 ke S2, lalu pergeseran kurva penawaran tersebut merubah titik keseimbangan dari S1 ke E2. Ini di mana harga keseimbangan naik dari P1 ke P2. Lalu kemudian kuantitas keseimbangan turun dari Q1 ke Q2. Nah, lalu kemudian biaya produksi meningkat disertai peningkatan pendapatan rumah tangga. Peningkatan pendapatan rumah tangga membuat kurva permintaan bergeser ke kanan dari D1 ke D2. D1 ke D2. Nah, pergeseran kurva permintaan tersebut merubah titik keseimbangan dari E2 ke E3. Nah, di mana harga keseimbangan naik dari P2 ke P3 dan kuantitas keseimbangan naik dari Q2 ke Q3.